Di tengah gemerlap investasi dan derasnya arus industri nikel yang mengubah wajah Maluku Utara, ada satu pertanyaan besar yang mulai muncul. Apakah pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi benar-benar sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat? Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi hampir 20% dan menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Kawasan industri terus berkembang, lapangan kerja terus bertambah, dan nama Maluku Utara kini menjadi perhatian nasional bahkan global dalam rantai pasok industri kendaraan listrik dan energi masa depan. Namun, di balik angka-angka fantastis itu, masih ada tantangan yang tidak kecil. Masih ada daerah yang membutuhkan jalan dan jembatan. Masih ada kebutuhan besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Masih ada pekerjaan rumah untuk memastikan putra-putri daerah menjadi pelaku utama dalam industri yang tumbuh di tanah mereka sendiri. Lalu, bagaimana sebenarnya kondisi Maluku Utara saat ini? Apakah ledakan industri nikel benar-benar menjadi berkah bagi masyarakat? Bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan generasi muda menghadapi era teknologi, kecerdasan buatan, dan industri masa depan? Dan yang paling penting, bagaimana mengubah kekayaan alam yang suatu saat akan habis menjadi kekayaan manusia yang akan bertahan selamanya? Dalam wawancara eksklusif bersama CNBC Indonesia, Gubernur Maluku Utara Shirley Joanda berbicara secara terbuka mengenai peluang besar, tantangan nyata, serta visi jangka panjang untuk membawa Maluku Utara menjadi daerah yang tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya sumber daya manusia. Simak perbincangan lengkapnya berikut ini. Anda menyaksikan special segmen CNBC Indonesia Mining Zone bersama saya Mercy Wijaya. Saat ini saya berada di Halmahera Tengah di Provinsi Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan signifikan di kuartal 1 tahun 2026 dengan pertumbuhan mencapai 19,6% dan menjadikan Maluku Utara sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Namun seperti apa tantangan dan juga bagaimana menjaga momentum ini, kami akan membahas lengkapnya bersama dengan Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley Joanda. Ibu Shirley, terima kasih telah bergabung dengan CNBC Indonesia. Ini cantik sekali Laut Halmahera dan kita lihat pertumbuhan yang signifikan juga di ekonominya 19,6%. Bu, mungkin boleh diceritakan sedikit terkait dengan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari Maluku Utara, Bu? Ya, tahun lalu kita year on year kan 34% ya. Tahun 2026 ini kuartal 1 19,6%. Sebagian besar dari industri hilirisasi khususnya di nikel. Ya, berarti ini kan sudah tidak sekedar ekstraksi saja, Bu, tapi sudah ada nilai tambah yang dihasilkan. Ya, sudah ada industri hilirisasi yang sudah mulai berjalan. Yang sudah mulai berjalan. Ibu melihatnya seperti apa, Bu? Di tengah perkembangan kendaraan listrik, kebutuhan baterai dari ini, Maluku Utara salah satu penyumbang nikel dan juga hilirisasi terbesar. Ibu melihatnya seperti apa, Bu? Saya merasa Maluku Utara ada di peta energi terbarukan yang sangat strategis ya. Dan masih banyak potensi yang besar di masa depan. Ini baru beginning, baru awal. Kita baru mulai dari hilirisasi yang berjalan di Maluku Utara, sebagian besar itu awalnya menghasilkan ferronikel ya, RKF. Kemudian belakangan muncul teknologi baru HPAL menghasilkan nikel sulfur, salah satu bahan untuk baterai. Dan tahun ini juga sudah dibuka pabrik baterai memproduksi baterai sel untuk menyimpan energi, bukan hanya untuk baterai mobil listrik tetapi juga untuk penyimpanan energi terbarukan, dan potensinya masih sangat besar ke depan. Potensinya sangat besar ke depan dan kita lihat pertumbuhannya signifikan selama beberapa waktu terakhir, Bu. Bagaimanakah pertumbuhan ini Ibu lihat multiplier efeknya atau efek bergandanya kepada lingkungan di sekitar kawasan-kawasan industri yang tadi Ibu sebutkan tadi, Bu? Secara ekonomi bisa dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Secara menyediakan lapangan pekerjaan, contoh kawasan IWIB ini menciptakan lapangan pekerjaan sekitar 100.000. Itu angka yang cukup signifikan ya bagi kami di Maluku Utara, dan ekonominya berjalan karena ada 100.000 orang yang harus dikasih makan. Jadi ada perputaran ekonomi yang cukup tinggi mulai dari kos-kosan, makanan. Hanya memang masih menjadi PR di Maluku Utara karena sebagian besar
bahan makanan itu belum disuplai dari Maluku Utara, masih dari tetangga-tetangga di sekitar Maluku Utara itu yang masih menjadi PR kami. Dan kemudian dari sisi gaji, salary, angka salary-nya cukup baik. Anak-anak lokal mendapatkan lapangan pekerjaan, tentu belum bisa untuk semua, itu pun menjadi PR kami untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia putra-putri Maluku Utara sehingga lebih banyak lagi SDM Maluku Utara yang terserap. Karena saat ini masih dari berbagai Indonesia yang bekerja di IWIP Halmahera Tengah ini. Berbicara tentang pendidikan, Bu. Tadi Ibu katakan ini salah satu yang penting supaya kita bisa menjadi bagian juga, Bu, dari perkembangan yang luar biasa di Maluku Utara ini. Bagaimana sih, Bu, terkait dengan pendidikan dan juga salah satunya kesehatan masyarakat, begitu ya, Bu, dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi yang signifikan ini, Bu? Kami dari Pemprov Maluku Utara fokus kepada vokasi politeknik. Jadi kita menyadari ada missing link antara sistem edukasi dengan kebutuhan skill yang dibutuhkan oleh industri masa depan ini. Ya. Contohnya dengan industri hilirisasi nikel ini kan sangat high technology ya, memproduksi baterai, mereka butuh skill-skill yang selama ini belum bisa diproduksi oleh sistem edukasi kami. Jadi itu menjadi PR, kami bekerja sama dengan beberapa universitas terbaik di Indonesia untuk persiapan politeknik dan kemudian membuat prodi-prodi baru yang relate dengan industri masa depan, industri energi terbarukan. Dan kemudian juga bekerja sama dengan kementerian terkait, dengan pelaku industri terkait untuk masuk ke dalam kurikulum SMA, SMK, sekolah vokasi, sehingga tidak semua harus menunggu lulus S1 untuk bisa bekerja, tapi ada skill-skill yang sudah bisa didapat melalui sekolah vokasi dan kemudian mereka sudah siap untuk bekerja setelah lulus SMK. Itu PR yang sedang kita persiapkan. Apakah itu juga menjadi fokus dari pemerintah provinsi dalam beberapa waktu ke depan, Ya, Bu? itu menjadi fondasi kita untuk menyiapkan sumber daya manusia sehingga penyiapan lapangan pekerjaan seperti yang tadi saya bilang bahwa pertumbuhan industri hilirisasinya tuh masih besar, akan lebih banyak lagi pabrik yang menghasilkan baterai sel, baterai pack, bukan hanya baterai untuk electrical vehicle, tapi sekarang banyak permintaan untuk storage energi terbarukan dan pabrik-pabriknya akan semakin banyak dibangun di Maluku Utara. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang high skill related to technology, apalagi sekarang semua sebagian besar sudah menggunakan AI. Jadi persiapan sumber daya manusia kita tidak bisa seperti dulu lagi, kita harus berubah dengan sangat cepat. Dan yang paling mengerti kurikulum dan bagaimana menyiapkan sumber daya manusianya adalah pelaku industri tersebut sendiri. Sehingga kita bekerjasama dengan mereka untuk mengurangi, menyambungkan missing link-nya antara sumber daya manusia yang dihasilkan oleh sistem edukasi kita dengan kebutuhan sumber SDM yang mereka butuhkan. Baik, industri energi ini sendiri. Berlaku di seluruh Maluku Utara, Bu, tidak hanya di wilayah tertentu saja untuk persiapan pendidikan dan juga vokasinya. Ya, tapi tentu ada skala prioritas. Jadi kita memulai dengan SMA unggulan yang siap dari sisi guru, size sekolahnya, muridnya, bertahap. Baik, Bu. Terkait dengan kesehatan, ini merupakan salah satu hal yang penting juga untuk masyarakat dan bagaimana kesejahteraan itu menjadi salah satu indikator adalah kesehatan, Bu. Bagaimana dengan sistem kesehatan di Maluku Utara sendiri setelah mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari investasi dan juga industri hilirisasi ini, Bu? Sebenarnya faktanya adalah agak sedih bahwa industri nikel ini kan sudah ada di Maluku Utara udah hampir 20 tahun mungkin. Kalau bertanya apakah kesehatan di Maluku Utara sudah bagus, belum. Tetapi kita menuju membaik. Jadi di tahun kemarin 2025 kita dapat rumah sakit tipe C, PHTC dengan total investasi masing-masing 150 miliar program Pak Presiden di Halmahera Timur, Sula, Taliabu. Tahun ini kita dapat di Halmahera Tengah 2026.
Dengan adanya ini maka 10 kabupaten kota sudah memiliki rumah sakit tipe C dengan fasilitas yang udah bisa operasi jika ada serangan jantung, cuci darah, bayi prematur, itu udah bisa dikerjakan. PR kita adalah bagaimana memenuhi kuota dokter. Itu kita bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, memberikan beasiswa kepada anak-anak lokal atau mereka yang mau bertugas kembali ke Maluku Utara untuk pemenuhan dokter. Tetapi ini menjadi PR berkelanjutan, CSR dari perusahaan-perusahaan nikel pun kita arahkan untuk membantu menyiapkan perlengkapan kesehatan yang belum. Dan kita pun mendapatkan anggaran tahun ini untuk renovasi banyak puskesmas untuk meningkatkan kualitasnya lebih baik. Ini PR jangka panjang yang masih terus-menerus kita perbaiki. Baik Bu, mungkin melanjutkan dari yang Ibu tadi katakan terkait dengan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan. Salah satu isu yang diangkat juga adalah terkait kesenjangan Bu. Walaupun kalau kita lihat secara Gini rasio Bu dari tahun 2025, sebenarnya Maluku Utara berada di 0,27 sampai 0,29%. Ini salah satu yang terbaik kalau melihat dibandingkan dengan Jakarta yang 0,4% dan kota-kota besar lainnya. Dan ini menuju ke angka bawah sebenarnya angka 0 yang artinya ini pemerataannya semakin tinggi. Namun isu-isu kesenjangan terus diangkat Bu antara yang memiliki pusat ekonomi dan industri tinggi dengan yang tidak begitu ya Bu. Nah ini apakah ada aspirasi yang Ibu dapatkan dari lapangan terkait dengan kesenjangan ini Bu? Mungkin kalau dilihat angka 0,27 kelihatan lebih kecil dari nasional. Tetapi kan kalau dilihat secara manusia tetap aja ada yang tertinggal kan berarti artinya. Jadi bagi saya angka itu ya menjadi tolak ukur, tetapi sebisa mungkin semua angka itu ada wajah manusianya. Ada cerita di balik 0,27 itu masih ada puluhan atau ratusan ribu. Sebagai bayangan kita itu dari 1,4 juta penduduk, 400-an sekian, mungkin 470 ribu kakak, desil 1 sampai desil 5 kita tuh ada sekitar 174 ribu kakak. Artinya ada 174 ribu kakak itu yang masih ada di zona prasejahtera. Itu yang PR kita bagaimana mereka meningkatkan kualitasnya sehingga mereka bisa pindah ke desil di atas 5 sehingga mereka bisa lebih sejahtera. Salah satu isunya itu konektivitas, jalan dan jembatan. Jalan dan jembatan yang belum terkoneksi karena 60% dari kita adalah petani. 20% adalah nelayan. Mereka butuh akses jalan untuk bisa mengirim hasil panennya, hasil kelapanya, cengkeh, ikan ke pasar. Nah, itu butuh jalan dan jembatan. Jalan jembatan tentu butuh duit untuk membangunnya. Walaupun kita udah provinsi 26 tahun, kita sebagai contoh kesiapan jalan provinsi kita baru 46%. Ketika saya dilantik masih kurang 550 kilo jalan. Dan di tahun 2025-26 kita udah menyelesaikan 100 kilo. Target saya dan Pak Sarbin di masa kepemimpinan kami sebelum 2030 kita akan selesaikan 100% jalan provinsi. Itu lumayan membantu, tapi kita masih punya jalan kabupaten. Total dari Musrembang ke Marit kita total ada 1.900 km jalan yang belum selesai. And itu gede. Ya. Harapannya sebagai daerah pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan cadangan nikel salah satu terbesar di dunia, harusnya bisa segera selesai masalah jalan dan jembatan. Itu menjadi PR kami. Tapi tanpa konektivitas jalan dan jembatan tidak ada pemerataan ekonomi. Baik, berarti infrastruktur yang akan menjadi perhatian juga dari Pemprov untuk mengurangi kesenjangan ini ya Bu ya. Baik, selanjutnya terkait dengan isu lingkungan Bu. Selain isu sosial, isu lingkungan juga menjadi penting di tengah pertumbuhan dari industri hilirisasi nikel ini Bu. Bagaimana komitmen dari Maluku Utara terkait dengan keberlanjutan? Saya selalu bilang bahwa kita itu meminjam masa depan dari anak cucu kita. Jadi kita bukan mewariskan, kita meminjam masa depan lingkungan dari anak cucu kita. Tugas kita saat ini adalah bagaimana mengkonversi kekayaan alam kita dalam hal ini nikel menjadi jembatan, menjadi leverage, menggunakannya sebagai modal untuk menyiapkan jalan jembatan yang lebih baik, konektivitas, pendidikan, kesehatan, menyiapkan mereka pilihan peluang masa depan yang lebih baik, bagaimana menjadikan kekayaan alam menjadi kekayaan manusia. Karena kita semua tahu nikel ini akan habis pada waktunya. Nah, sebelum habis bagaimana
kekayaan alam Maluku Utara dijadikan modal untuk mengisi kekayaan manusia Maluku Utara, bahwa ke depan Maluku Utara itu bisa sejahtera tanpa bergantung lagi terhadap nikel, bahwa mereka sudah memiliki diversifikasi industri lainnya yang bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, memberikan kualitas hidup yang baik, bahwa akan semakin banyak anak-anak Maluku Utara yang punya pendidikan yang tinggi, punya skill yang high-tech, bahwa kalaupun mereka tetap menjadi petani dan nelayan, tetapi sudah melakukannya dengan teknologi, dengan nilai tukar yang baik, dan semua pelayanan dan kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Itu yang menjadi PR kami, dan tentu tanpa mengorbankan warisan alam dan local value yang kita miliki di Maluku Utara. Baik Bu, tadi ini luar biasa cita-citanya ke depan untuk bisa membuat yang kekayaan alam yang kita miliki sekarang itu membuat kita ke depannya tidak terlalu bergantung lagi terhadap sumber daya yang bisa habis, tapi kita investasikan di sesuatu yang bisa bertahan lama, yaitu manusia itu sendiri, Bu. Namun kita juga melihat tantangannya di tengah perkembangan industri ini, Bu, pasti tidak lepas dari adanya limbah, residu yang harus diolah dengan baik. Namun kita akan bahas selengkapnya usai jeda iklan, Bu. Nanti kita akan mungkin melihat-lihat ke area dalam juga ya, Ibu. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita, dan tetaplah pemirsa bersama kami di Mining Zone CNBC Indonesia. Di balik angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai hampir 20%, ada sebuah pelajaran besar yang bisa kita petik dari Maluku Utara hari ini. Bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi hanyalah alat. Yang menjadi tujuan sesungguhnya adalah bagaimana pertumbuhan itu bisa mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Karena pada akhirnya rakyat tidak hidup dari statistik. Rakyat hidup dari jalan yang bisa mereka lalui untuk membawa hasil panen ke pasar. Rakyat hidup dari sekolah yang mampu mempersiapkan anak-anak mereka menghadapi masa depan. Rakyat hidup dari rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan ketika mereka membutuhkan pertolongan. Dan rakyat hidup dari kesempatan kerja yang memberikan harapan bagi keluarga mereka. Apa yang disampaikan Gubernur Shirley Joanda dalam perbincangan ini menunjukkan satu hal yang sangat penting, bahwa kekayaan alam sebesar apapun tidak akan berarti jika tidak berhasil diubah menjadi kualitas manusia yang lebih baik. Nikel suatu hari akan habis, tambang suatu hari akan selesai. Tetapi pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia akan tetap menjadi modal yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, tantangan terbesar Maluku Utara hari ini bukan sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah investasi yang masuk mampu melahirkan lebih banyak sekolah yang berkualitas, lebih banyak tenaga kerja lokal yang kompeten, lebih banyak fasilitas kesehatan yang memadai, dan lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk naik kelas secara ekonomi. Dari sudut pandang kami, ada 3 kunci yang perlu terus menjadi prioritas. Pertama, mempercepat pembangunan konektivitas jalan dan jembatan agar manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan di kawasan industri, tetapi menjangkau hingga desa-desa dan sentra pertanian maupun perikanan. Kedua, memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri agar generasi muda Maluku Utara menjadi pemain utama, bukan hanya penonton di daerahnya sendiri. Dan ketiga, memastikan seluruh pembangunan tetap berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, sehingga kemajuan hari ini tidak menjadi beban bagi generasi yang akan datang. Jika ketiga hal itu mampu diwujudkan, maka Maluku Utara tidak hanya akan dikenal sebagai daerah penghasil nikel terbesar, tetapi akan dikenang sebagai daerah yang berhasil mengubah kekayaan alam menjadi kekayaan manusia. Dan itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya. Karena bangsa yang maju bukanlah bangsa yang hanya kaya sumber daya, melainkan bangsa yang mampu mengubah sumber daya menjadi kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya. Terima kasih telah menyaksikan. Jika Anda mendapatkan manfaat dari perbincangan ini, jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak masyarakat yang memahami bagaimana masa depan Maluku Utara sedang dibangun hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.